Bab 1655. Bolehkah aku memarahi orang? Livy melirik pria berbaju biru dan menghela napas pelan. Dia tidak melanjutkan permintaannya kepada pria berbaju biru untuk melindungi alam semesta, karena dia tahu bahwa dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Mengapa dia harus meminta orang lain untuk melindungi alam semesta? Saat ini, pria berbaju biru menepuk pundak Mile, menunjuk ke kejauhan, "Masuklah." Mile mengedipkan mata, "Masuk begitu saja?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kalau tidak." Mile ragu sejenak, kemudian bertanya, "Bagaimana berkultivasi?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kamu akan tahu setelah masuk." Mile berjalan masuk. Dia melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak ada apa-apa. Pria berbaju biru menoleh dan menatap Yana. "Yana, kamu pergi sebagai pendamping latihan." Yana mengedipkan mata. "Apa kamu yakin, Kak Warrior?" Pria berbaju biru mengangguk. Yana malah menggelengkan kepala, "Tidak mau." Pria berbaju biru sedikit bingung, "Mengapa?" Yana melirik Mile, berkata dengan serius, "Aku takut akan memukulnya sampai mati." "Mile." Pria berbaju biru sedikit tidak berdaya, "Aku tidak memintamu untuk memukulku sampai mati." Yana menjilat manisan buah, tinju dan tendangan tidak memiliki mata, bagaimana jika terbunuh? Pria berbaju biru hendak berbicara, Mile tiba-tiba berkata, "Bagaimana jika mengganti orang?" Dia menyadari bahwa Yana ini sangat tidak bisa diandalkan. Jika gadis ini tidak tahu berat dan ringan, mungkin dirinya benar-benar bisa dipukuli sampai mati. Pria berbaju biru menatap Yana, "Ada keuntungan." Yana mengedipkan mata, "Keuntungan apa?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Kamu boleh meminta apa saja." Yana menjentikkan jarinya, "Aku akan menerima pekerjaan ini." Selesai berbicara, dia menoleh dan menatap Mile. Mile hendak berbicara, Yana langsung menerjang ke depan. Wajah Mile berubah drastis, lengannya terbanting keras. Boom! Seluruh tubuh Mile langsung terbang keluar, terbang sejauh puluhan ribu meter. Dalam waktu ini juga meruntuhkan puluhan gunung setinggi puluhan ribu meter. Livy tidak bisa bertahan dan melirik Yana, sedikit terkejut, kekuatan gadis kecil ini terlalu menakutkan. Di kejauhan, Mile memanjat keluar dari lubang yang dalam, kondisi tubuh fisiknya saat ini retak menjadi jaring laba-laba. Mile sedikit bingung. Ini adalah tubuh fisik dimensi dirinya, retak begitu saja dengan satu pukulan. Di kejauhan, Yana menjilati manisan buah, kemudian menatap Mile. "Mile kecil, masih bisa bertarungkah?" Mile menyeka darah dari sudut mulutnya. "Yana, bisakah kamu sedikit lebih ringan?" Yana menoleh dan menatap pria berbaju biru. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Tidak masalah asalkan tidak memukul sampai mati." Selesai berbicara, dia pergi dengan semua orang. "Tidak memukul sampai mati." Mendengar kalimat ini, wajah Mile berubah drastis. "Sialan, aku akan habis." Benar saja, Yana langsung menyerang. Sebelum Mile bisa bereaksi, perutnya telah ditendang. Pong! Mile terbang mundur dengan tubuh membungkuk. Kali ini, dia terbang keluar dari pandangan. Dan Yana tidak berhenti, dia bergegas menyerang lagi. Boom! Tubuh fisik yang kuat secara langsung membuat seluruh dunia bergetar. Segera, teriakan sengsara Mile bergema di dunia ini. Di luar, Livy menatap pria berbaju biru, senior, membiarkan dia dipukuli begitu saja. Pria berbaju biru mengangguk. Livy ragu sejenak, kemudian berkata, "Menurutku, dia sekarang seharusnya paham lebih banyak tentang dimensi waktu." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Yang perlu dia lakukan bukanlah memahami dimensi waktu,
melainkan bagaimana cara memotong dimensi waktu ini. Livy mengangguk, mengerti. Pria berbaju biru sedang mencoba melatih Mile untuk menjadi master seperti tingkatannya. Tidak berlatih tingkatan alam, hanya berlatih pedang. Tentu saja, hal itu tidak bisa dilakukan dalam sesaat, namun, dia sedang perlahan-lahan menuntun Mile ke jalan yang benar. 4 jam kemudian, di dalam lantai ke-9, Mile terbaring di tanah, seluruh tubuh berlumuran darah, sangat menyedihkan. Yana duduk bersandar di sebuah batu di samping, menyilangkan kakinya dan menjilati manisan buah. Si kecil putih juga ada di sana. Yana tiba-tiba melirik Mile, "Mile kecil, kamu cukup lemah. Aku hanya mengeluarkan 30% dari kekuatanku." "Mile." Yana menepuk si putih, "Sembuhkan dia, aku akan terus memukulnya." Dengan lambaian cakar kecil si putih, seberkas energi ungu langsung menyelimuti Mile. Hampir dalam sekejap, luka di tubuh Mile langsung pulih. Mile sangat terkejut. Energi ungu bocah kecil ini bahkan lebih menakutkan daripada garis darah abadi miliknya. Saat ini, Yana hendak menyerang. Mile segera mengeluarkan satu tusuk manisan buah. "Yana, kamu juga sudah lelah memukul. Bagaimana kalau makan satu tusuk manisan buah lagi?" Yana mengedipkan mata. "Kamu ingin menyuapku?" Mile segera menggelengkan kepala. "Tidak, tidak. Aku melihatmu bekerja keras, ingin kamu lebih banyak istirahat." Yana tidak berbicara, seperti sedang ragu. Mile segera mengeluarkan satu tusuk manisan buah lagi. Yana menerima 2 tusuk manisan buah, "Kalau begitu istirahat sejenak." Sambil berbicara, dia mengambil satu tusuk manisan buah dan memberikannya kepada si putih. Si putih menyeringai, mengambilnya dengan cakar, kemudian mulai menjilati manisan. Melihat Yana tidak menyerang, Mile langsung merasa lega. Dia duduk di samping Yana, kemudian berkata, "Yana, kekuatan tubuh fisikmu dapat memusnahkan dimensi waktu." Yana sedikit penasaran, dimensi waktu. Mile mengedipkan mata, "Apakah kamu tidak tahu?" Yana menggelengkan kepala, "Tidak tahu." "Apakah sangat membual?" Mile. Selama percakapan santai dengan Yana, Mile menemukan bahwa Yana tidak tahu apa-apa tentang dimensi waktu. Dia hanya melatih tubuh fisik dan kekuatan tubuh fisik. Tidak memperdulikan yang lainnya. Dia juga tidak memiliki tingkatan alam. Tentu saja, dia belum mencapai tingkat ayahnya, tetapi juga sudah sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian, Mile dan Yana terus berlatih duel. Sebenarnya, itu hanya dipukuli. Dia menemukan bahwa tubuh fisik Yana ini bahkan lebih menakutkan daripada tubuh fisik dimensinya. Dia menebas pedangnya di kepala Yana, bahkan tidak ada sedikit pun bekas. Tidak hanya itu, kesadaran tempur gadis kecil ini juga sangat menakutkan. Bertarung dengan Yana, dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk melawan. Baik dari segi tubuh fisik maupun kesadarannya, dia telah ditekan. Waktu berlalu dengan cepat, 3 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, pria berbaju biru muncul di depan Mile dan Yana. Saat ini Mile terbaring di tanah tanpa bergerak. Pria berbaju biru membungkuk dan menatap Mile, tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu pahami?" Mile berkata dengan serius, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Pria berbaju biru mengangguk, "Wajar jika tidak bisa mengalahkannya. Selain tidak bisa mengalahkannya, apakah masih ada pemahaman lain?" Mile menggelengkan kepala, "Tidak ada lagi." Pria berbaju biru sedikit tidak berdaya, "Apakah kamu tidak menyadari sebuah masalah? Satu kekuatan turun 10 kali. Mile menatap pria berbaju biru. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Jika kekuatan cukup kuat, ruang hampa apapun dapat dihancurkan." Tentu saja,
kekuatannya harus cukup kuat, jika tidak, akan dibatasi oleh ruang hampa dan waktu. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana membuat kekuatanmu berubah menjadi kualitatif. Miley sedikit bingung, perubahan kualitatif. Pria berbaju biru menoleh dan menatap Yana. Yana, pukul sekali. Yana melemparkan pukulan ke kepala Miley. Wajah Miley berubah drastis. Sial, jika pukulannya ini tepat, bukankah kepalanya akan langsung pecah? Saat pukulan Yana berjarak sekitar 10 inci dari kepala Miley, sebuah pedang memblokir pukulan Yana. Pedang pria berbaju biru. Pria berbaju biru melirik Yana. Aku menyuruhmu melempar pukulan ke udara. Untuk apa kamu memukul kepalanya? Yana cemberut. Kamu tidak mengatakannya dengan jelas. Sambil berbicara, dia berbalik dan melemparkan pukulan. Boom! Pemusnahan sebenarnya. Bahkan dimensi waktu pun telah lenyap. Pukulan ini telah melenyapkan segalanya. Harus dikatakan bahwa Miley masih sedikit terkejut dan sedikit takut, karena gadis kecil ini tidak menggunakan kekuatan aslinya saat memukulnya sebelumnya. Jika tidak, dengan pukulan ini, tubuh fisik dimensinya mungkin akan musnah. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, sudah mengerti. Miley mengangguk, sudah mengerti. Sambil berbicara, dia menatap pria berbaju biru, bagaimana caranya agar aku bisa memiliki kekuatan ini? Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, berlatih. Miley berkata dengan serius, berlatih pelan-pelan. Pria berbaju biru berkata, kekurangan terbesarmu adalah kamu tidak pernah melampaui batasmu. Apakah yang dimaksud dengan batas? Misalnya jurus tarik pedangmu. Mengatakan hal ini, dia menggelengkan kepala dan menghela napas. Nak, aku bahkan tidak ingin mengomelimu, teknik pedang ayahmu yang tak terkalahkan digunakan seperti sampah olehmu. Ini sangat memalukan. Aku bahkan malu mengatakan bahwa aku yang menciptakan jurus tarik pedang. Miley. Pria berbaju biru kembali berkata, sekarang, kamu mulai berlatih jurus tarik pedang ini. Ayo, ayah akan menunjukkan kepadamu apa itu jurus tarik pedang. Setelah suara itu terdengar, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Weng. Suara pedang tiba-tiba bergema, dalam sekejap, seluruh dunia langsung hancur berantakan dan mulai musnah sedikit demi sedikit. Melihat situasi ini, ekspresi pria berbaju biru membeku, dia memaksakan senyum, menggunakan terlalu banyak kekuatan. Miley. Saat ini, seorang pria tua tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ketika melihat dunia di tempat dimusnahkan sedikit demi sedikit, wajahnya menjadi sangat muram. Pria tua menatap pria berbaju biru. Pria berbaju biru menatap Miley, berkata dengan serius, aku sudah menyuruhmu untuk lebih berhati-hati, tetapi kamu terlalu bertenaga. Sekarang kamu telah menghancurkan dunia ini. Kamu akan membayarnya. Miley tercengang, sialan, kamu. Pria berbaju biru melototi Miley, kamu apa kamu, masih tidak minta maaf? Miley. Yana dan si putih juga menatap pria berbaju biru dengan terkejut, mata kedua bocah kecil itu terbuka lebar. Saat ini, pria berbaju biru menoleh dan menatap pria tua, tersenyum dan berkata, putraku masih kecil dan tidak pengertian, telah merepotkan kalian. Pria tua melirik Miley yang berada di samping, kekuatan putramu tidak sederhana. Menghancurkan dunia ini dengan satu pedang. Sambil berbicara, dia menatap pria berbaju biru, Tuan, bagaimanapun juga, sumber energi dunia ini telah dihancurkan oleh putramu, kompensasi ini. Pria berbaju biru mengangguk, harus ganti rugi. Mendengar hal ini, pria tua itu tampak sedikit lebih lega, dia takut bertemu dengan orang yang tidak masuk akal. Saat ini, pria berbaju biru menatap Miley, ganti rugi. Miley mengedipkan mata, aku ganti rugi.
Pria berbaju biru berkata dengan serius, "Kamu yang menghancurkannya, tentu saja kamu ganti rugi." Wajah Mile masam, "Bolehkah aku memarahi orang?" Pria berbaju biru tersenyum, "Bolehkah aku memukul orang?" Mile. Di samping, Yana menggelengkan kepala. Mile kecil benar-benar kasihan. Tidak bisa menang bertarung, juga tidak bisa menang dalam berbicara. Sangat menyedihkan. Si putih mengangguk. Bersambung.